Shalom sahabat inspirasi. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam lomba lari maraton di Dallas bulan Desember 2017, ada peristiwa yang menarik dan viral. Seorang pelari, Ariana Luterman, berhenti dan menolong rivalnya Kendall Self di dekat garis finish. Dia memapah Self sehingga akhirnya Self adalah pemenangnya. Ini yang Ariana katakan. Saya memang sempat melihat ke belakang karena posisi saya dan Self tidak berjauhan. Kami hanya berbeda 2 atau 3 langkah saja. Saya melihat ke belakang saat garis finish tidak sampai 50 meter lagi. Saya beraksi spontan ketika melihat Self hampir terjatuh dan tertatih. Saya merasa khawatir dengan kondisi Self, yang ternyata dari hasil pemeriksaan sebenarnya dia mengalami sakit dan itu mengganggunya saat berlari. Ariana berkorban untuk memberi kemenangan pada orang lain. Melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus memberikan kepada kita kemenangan. Kita yang seharusnya hidup dalam kekalahan dipapah oleh Yesus sehingga mengalami kemenangan. Menang atas maut. Kita yang seharusnya mengalami maut atau kematian kekal, oleh karena kebangkitannya, kita memperoleh hidup yang kekal. Maut yang dahulunya menguasai kita telah dikalahkannya. Maut tidak lagi menguasai kita. Menang atas dosa. Oleh kebangkitannya, kita diangkat dari kubangan lumpur dosa. Kita tidak mampu untuk bebas dari dosa yang membelenggu kita. Puji Tuhan, sengat dosa telah dipatahkannya, sehingga kita bebas dari ikatan dosa. Menang atas iblis. Roma pasal 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Iblis telah dihancurkan di bawah kaki kita oleh kuasa Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Iblis tidak bisa memengaruhi kita lagi karena telah dihancurkan di bawah kaki kita. Saudara-saudara, Yesus telah memberi kita kemenangan. Kewajiban kita mempertahankan kemenangan itu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita membuat keputusan untuk teguh dan tidak goyah dalam iman, apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Aktif dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta kita. Kemenangan atas maut, dosa dan iblis akan mewarnai hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kematian dan kebangkitan Kristus yang memberi kemenangan kepada kami atas maut, dosa, dan iblis. Kami rindu agar kemenangan itu mewarnai kehidupan kami setiap hari. Kami mohon, beri kami kekuatan untuk mempertahankan kemenangan yang Tuhan anugerahkan itu sepanjang hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.